Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil pembuatan website mengenai Kota Bandar Lampung seperti di video sebelumnya. Namun di sini saya menggunakan framework Bootstrap. Bootstrap ini merupakan framework open source yang gratis untuk menyediakan serangkaian komponen siap pakai sehingga dapat membangun dan mendesain situs web agar bisa interaktif dan responsif. Responsif di sini dimaksudkan yaitu tata letak halaman web secara otomatis dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar. Misalnya di sini navbarnya tadi jika ukurannya kecil maka navbarnya akan bersusun dari atas ke bawah seperti ini. Namun jika ukuran full layar desktop maka navbarnya akan menderet. Begitu juga dengan deskripsi, penduduk, tabel, dan list. Jika tampilannya kecil maka listnya akan menderet ke bawah mengikuti dari ukuran layar. Masuk ke penulisan coding. Pada head HTML ini pertama harus mendeklarasikan link Bootstrap untuk sebagai fungsi CSS dan komponen Bootstrap lainnya. Setelah itu masuk ke body. Penulisan kode di dalam pembuatan website kali ini tidak menggunakan semantik HTML seperti video sebelumnya, sehingga kita dapat menggunakan div setiap bagiannya dan tidak memiliki pembagian seperti di semantik HTML sebelumnya. Ketika menggunakan Bootstrap ini maka akan terdapat banyak pendeklarasian kelas di dalam div. Pertama ada pendeklarasian kelas navbar. Di sini sebelumnya berada di atas di pertama. Pendeklarasian fixstop ini membuat navbar tetap berada di atas web atau ketika kita scroll, navbarnya tetap berada di atas. Di bawahnya ada fungsi dari navbar itu tersebut, kode untuk memfungsikan navbar di atas, yaitu fungsinya untuk menampilkan menu-menu apa saja yang ada di dalam isi halaman web, dan ketika kita klik akan menuju ke bagian isi dari yang kita ingin tuju. Berikutnya masuk ke isi halaman. Pertama ada judul dituliskan di sini dengan H1 dan diikuti dengan H4 dengan warna alert dark atau abu-abu dan berada di bagian tengah halaman dan teksnya berada di tengah halaman. Kemudian di layout dengan bentuk rowable, yaitu kotakan yang sedikit melengkung seperti ini. Di bawahnya terdapat carousel autoplay. Jadi gambar yang ditampilkan dapat menggeser secara autoplay atau tanpa kita mengklik geser dia akan tergeser sendiri gambarnya. Isi selanjutnya itu kurang lebih sama seperti pada website sebelumnya yang menggunakan semantik HTML, yaitu ada berisikan deskripsi, penduduk yang di dalamnya ada tabel jumlah penduduk laki-laki, perempuan, dan total keseluruhan. Lalu ada kecamatan, yaitu isinya list dari kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung. Ada website, galeri, peta, kritik dan saran. Lalu terakhir ada penambahan modal yang diisikan dengan informasi pembuat. Modal di sini seperti button yang nantinya akan memberikan pop-up berupa informasi pembuat, yaitu saya sendiri. Ketika klik di navbar juga maka akan berupa
pop up, jadi langsung ditampilkan pop up seperti ini. Project ini kemudian diupload ke dalam repository GitHub. Pertama dengan membuat repository di dalam GitHub, di dalam akun GitHub. Kemudian menginisialisasikan nama dan akun di dalam terminal. Sebelumnya harus menginisialisasikan nama username dari GitHub dan juga akunnya. Jika inisialisasi akun, maka penulisannya adalah git config strip global user.mail, dalam kutip diisikan nama akunnya. Ketika sudah diinisialisasikan secara global, maka project bisa langsung di push atau diupload ke dalam GitHub. Maka project akan terupload di dalam GitHub yang sudah di dalam repository GitHub yang sudah dibuat. Dengan selesainya penguploadan project ke dalam GitHub, maka selesai juga video penjelasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.